Mulai. Tunggu, Cucu. tunggu. Mana, Cak? Dah, udah nih. Loh, Dah. Dah, gas aja, Cuk. dah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar dengan judul Teknologi untuk Kehidupan Sehari-hari. Selawat beringan salam, tidak lupa pula kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan apa yang kita bacakan tadi, mudah-mudahan dapat melancarkan acara kita yang akan berlangsung hari ini. Langsung saja materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bang Irfan dengan judul Pengenalan Teknologi dalam Kehidupan Modern. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan yang berjudul Pengenalan Teknologi dalam Kehidupan Modern. Definisi teknologi. Teknologi itu adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat, sistem, dan proses yang memudahkan kehidupan manusia. Ini mencakup segala hal dari perangkat elektronik hingga sistem informasi. Selanjutnya, pentingnya pentingnya teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Itu mempengaruhi cara kita kerja, dari berkomunikasi, eh, berinteraksi. Tanpa teknologi, banyak kemudahan yang kita nikmati saat ini nggak akan ada, gitu. Selanjutnya, jenis-jenis teknologi. Jenis-jenis teknologi ada empat. Yang pertama itu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi itu termasuk perangkat seperti komputer, handphone, internet, itu termasuk dalam teknologi informasi dan komunikasi. Itu yang memungkinkan komunikasi cepat dan akses informasinya itu global, bisa dijangkau dari daerah mana aja. Lanjut, teknologi medis. Inovasi dalam bidang kesehatan seperti telemedis, alat diagnostik, dan pengobatan berbasis data, gitu kan. Lanjut yang ketiga itu teknologi transportasi. Saat ini perkembangan dalam transportasi itu seperti kereta cepat, mobil listrik, eh, motor listrik, gitu kan. Itu termasuk teknologi transportasi. Teknologi energi. Teknologi energi ini sumber energi yang terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, yang berkontribusi pada keberlanjutan dan mempengaruhi emisi karbon. Lanjut, slide selanjutnya. Dampak positif teknologi. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi. Teknologi otomatisasi membantu meningkatkan produktif di berbagai industri.
mengurangi waktu dan biaya produksi. Yang kedua, memudahkan komunikasi. Dengan munculnya media sosial dan aplikasi pesan instan seperti WA, kita dapat terhubung dengan orang-orang yang jauh gitu ya, malah seluruh dunia gitu. Yang ketiga, inovasi dalam pendidikan. Inovasi dalam pendidikan ada e-learning dan platform pendidikan online, ya termasuk Zoom juga bisa. Yang keempat, peningkatan kesehatan. Teknologi medis modern membantu diagnosis dan pengobatan yang lebih akurat, meningkatkan harapan hidup dan kualitas hidup pasien. Lanjut slide-nya. Dampak negatif teknologi. Ada 3 dampak negatif teknologi. Yang pertama itu ketergantungan pada teknologi. Masyarakat saat ini semakin bergantung pada perangkat teknologi yang dapat mengurangi kemampuan untuk berinteraksi secara langsung dan berpikir kritis. Yang kedua, masalah privasi dan keamanan data. Dengan meningkatnya pengguna teknologi, risiko pencuri data dan pelanggaran privasi juga meningkat, menimbulkan kekhawatiran bagi individu dan organisasi. Yang ketiga, pengangguran akibat otomatisasi. Beberapa pekerjaan tradisional jadi usang karena otomatisasi, menyebabkan tantangan dalam penciptaan lapangan kerja baru. Lanjut slide-nya. Contoh teknologi modern. Yang pertama itu ada HP dan aplikasi. Perangkat perangkat seperti handphone itu telah mengubah cara kita berkomunikasi gitu. Dalam kerja, melakukan aktivitas, gitu kan. Memberikan akses ke informasi dan layanan dengan mudah. Yang kedua itu ada Internet of Things atau IoT. Konsep di mana perangkat sehari-hari terhubung ke internet memungkinkan pengumpulan data dan interaksi yang cerdas seperti smart home atau perangkat wearable gitu kan. Yang ketiga, kecerdasan buatan atau AI. AI biasa digunakan dalam berbagai aplikasi dari sistem virtual hingga analisis data besar, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien. Lanjut slide-nya. Masa depan teknologi. Yang pertama itu ada tren yang akan datang. Inovasi seperti 5G, kemudian otonom, dan teknologi black hand diperkirakan akan mengubah cara kita berinteraksi dan berbisnis. Yang kedua itu potensi perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi berpotensi membuat hidup lebih mudah, tetapi juga menuntut kita untuk beradaptasi dengan cepat dan memahami implikasi dari perubahan tersebut. Baiklah, itu aja presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bang Irfan atas penyampaian materi pertama yang begitu inspiratif dengan judul Pengenalan Teknologi dalam Kehidupan Modern. Langsung saja ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bang Andri dengan judul Manfaat Teknologi untuk Pendidikan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan teknologi untuk pendidikan. Apa itu teknologi? Teknologi adalah alat bantu untuk berbagai pekerjaan manusia, sedangkan pendidikan adalah
Usaha sadar dan terancana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan, pengendalian diri, kepribadian, dan kecerdasan. Selanjutnya. Apa itu teknologi pendidikan? Adalah metode bersistem untuk merencanakan, menggunakan, dan menilai seluruh kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan baik sumber teknis maupun manusia dan interaksi antara keduanya, sehingga mendapatkan bentuk pendidikan yang lebih efektif. Selanjutnya, manfaat teknologi untuk pendidikan yang pertama itu sebagai media pembelajaran online, sebagai alat administratif, yang ketiga sebagai pustaka digital, keempat inovatif education teknologi, dan kelima absen siswa dengan sidik jari. Contoh-contoh teknologi untuk pendidikan yang pertama itu metaverse, yaitu ruang virtual yang menggabungkan dunia nyata dan dunia digital untuk interaksi pengguna. Contohnya seperti VR atau virtual reality. Yang kedua, gamifikasi, yaitu menggunakan elemen permainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Seperti contohnya Kahoot dan Duolingo. Yang ketiga, blended learning, menggabungkan pembelajaran online dan tatap muka. Contohnya seperti aplikasi Zoom, Meeting, Google Meeting, dan Microsoft Teams. Yang keempat, cloud-based based learning, memanfaatkan cloud computing untuk menyimpan dan mengakses materi pembelajaran seperti contoh Google Classroom dan Google Drive. Dan yang keempat, social media learning, memanfaatkan media sosial untuk mendukung pembelajaran. Seperti contohnya ada YouTube, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain sebagainya. Dari dampak teknologi dalam pendidikan ini ada dua faktor. Yang pertama, sebagai dampak positifnya, pendidikan dapat diselenggarakan melalui jarak jauh. Yang kedua, adanya internet memudahkan seseorang berkomunikasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Yang tiga, pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dengan dipenuhi dengan cepat. Untuk dampak negatifnya, yang pertama merubah seseorang menjadi individualis dan apatis terhadap keadaan sekitar mereka. Yang kedua, siswa menjadi malas belajar. Sedangkan yang ketiga, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya yang kami sampaikan kepada Bang Andri dengan judul manfaat teknologi untuk pendidikan. Langsung saja materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Kak Putri dengan judul media sosial dampak positif dan negatif. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya dampak positif dan negatif media sosial. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, peran media sosial dalam komunikasi. Yang kedua, ada peran media sosial dalam pemasaran. Yang ketiga, ada dampak negatif media sosial. Dan selanjutnya, solusi dari dampak negatif media sosial. Selanjutnya, apa sih media sosial? Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi, berbagi informasi, hingga menciptakan komunitas tanpa batas geografis. Beberapa platform yang sangat populer di Indonesia seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain sangat memiliki pengaruh besar dalam cara kita berinteraksi. Selanjutnya, peran media sosial dalam komunikasi yaitu yang pertama ada kecepatan dan jangkauan informasi. Yang kedua, kemudahan dalam interaksi dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga ada personal branding. Selanjutnya peran media sosial dalam pemasaran. Yang pertama ada efektivitas biaya yang tidak memungkinkan kita untuk mengeluarkan biaya cukup dengan
menggunakan handphone dan kuota. Yang kedua ada konten marketing dan storytelling. Dan yang ketiga ada data dan analitik. Itu untuk mengambil keputusan selanjutnya dengan data yang ada. Selanjutnya ada dampak negatif dari media sosial. Yang pertama ada kecanduan media sosial. Ini terjadi karena sering menggunakan media sosial tanpa batas waktu. Yang kedua ada penyebaran hoax atau berita palsu. Yang terakhir ada cyberbullying. Oke. Selanjutnya ada solusi dari dampak negatif media sosial. Yang pertama, kita harus membatasi waktu penggunaan media sosial. Yang kedua, kita perlunya edukasi literasi digital. Yang ketiga, perlunya membangun kesadaran akan etika digital. Baiklah, mungkin itu yang hanya bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Kak Putri atas penyampaian materi kedua yang begitu memotivasi kita untuk bijak dengan menggunakan teknologi. Langsung saja materi keempat yang akan disampaikan oleh saya sendiri dengan judul aplikasi finansial untuk kehidupan sehari-hari. Langsung saja ya. Aplikasi finansial untuk kehidupan sehari-hari. Kelola keuangan dengan mudah, cerdas, dan praktis di genggaman Anda. Selanjutnya, aplikasi e-wallet. E-wallet seperti Apo dan GoPay dan sejenisnya telah mengubah cara masyarakat bertransaksi. Berikut adalah beberapa manfaat dan fitur utamanya. Yang pertama itu kemudahan bertransaksi. Kemudahan bertransaksi ini merujuk pada proses pembayaran atau pengelolaan keuangan dengan cepat, praktis, dan tanpa hambatan. Yang kedua, promosi dan cashback adalah strategi pemasaran yang memberikan keuntungan tambahan kepada pelanggan ketika mereka menggunakan layanan keuangan tertentu. Promosi dapat berupa diskon, gratis, ongkir untuk transaksi tertentu. Keuntungan ini tidak hanya menarik lebih banyak pengguna, tetapi juga membantu mereka berhemat saat melakukan pembelian atau bertransaksi. Yang ketiga, keamanan bertransaksi. Keamanan bertransaksi adalah perlindungan terhadap data pribadi dan data pengguna agar tidak terjadi pencurian dan penyalahgunaan dalam layanan keuangan. Keamanan menjadi prioritas utama. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan ini adalah kemampuan untuk mengatur pemasukan, pengeluaran, dan investasi agar dapat mencapai tujuan finansial dengan efektif. Selanjutnya, aplikasi investasi. Selain mengelola pengeluaran, penting juga untuk memikirkan investasi. Aplikasi seperti Bibit dan Ajaib menawarkan kemudahan bagi pengguna, terutama pemula, untuk mulai berinvestasi. Kemudahan pengguna mengacu pada betapa mudahnya seseorang dapat mengakses dan memanfaatkan suatu produk atau layanan keuangan. Yang kedua, diversifikasi investasi adalah strategi membagi dana investasi ke berbagai jenis aset atau instrumen keuangan untuk mengurangi risiko inflasi. Dengan tidak menaruh semua uang pada instrumen tertentu, kerugian dari suatu investasi dapat ditutupi oleh keuntungan yang lain. Yang ketiga itu adalah modal kecil merujuk pada kesempatan untuk memulai investasi atau layanan keuangan dengan jumlah uang yang terjangkau. Yang keempat itu ada edukasi keuangan. Proses memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang cara mengelola uang, berinvestasi, serta mengambil keputusan keuangan yang bijak. Selanjutnya, bagaimana teknologi membantu mengatur keuangan pribadi? Teknologi telah memungkinkan berbagai hal sebelumnya sulit dilakukan, antara lain
pencatatan otomatis ini adalah fitur yang memungkinkan setiap transaksi keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran dicatat secara langsung oleh sistem tanpa perlu diinput manual dari pengguna. Yang kedua itu pengelompokan pengeluaran. Pengelompokan pengeluaran ini berfungsi proses mengorganisir pengeluaran ke dalam kategori tertentu seperti kebutuhan pokok, hiburan, transportasi, atau tagihan. Yang ketiga itu pengingat tagihan. Pengingat tagihan ini berfungsi atau fitur yang memberikan notifikasi kepada pengguna waktu pembayaran tagihan yang mendekati jatuh tempo. Manfaatnya adalah mencegah keterlambatan pembayaran, menghindari denda, dan menjaga catatan kredit dengan baik. Yang keempat itu adalah rencana keuangan. Rencana keuangan adalah anggaran alat untuk membantu seseorang mengatur dan mencapai tujuan keuangan dengan cara membuat anggaran bulanan, merencanakan tujuan finansial. Fitur ini membantu pengguna mengelola uang dengan lebih terstruktur, memprioritaskan kebutuhan, dan mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. Selanjutnya, bagaimana tips memanfaatkan aplikasi keuangan secara maksimal? Yang pertama itu gunakan sesuai kebutuhan. Menggunakan layanan sesuai kebutuhan berarti memanfaatkan sumber daya secara bijak tanpa berlebihan atau membeli hal yang tidak diperlukan. Dengan pendekatan ini, seseorang dapat mengelola keuangannya lebih baik dan menghindari pemborosan. Yang kedua itu manfaat promo dengan bijak. Promosi dan diskon bisa menjadi cara untuk kita menghemat, tetapi harus bisa memanfaatkan secara bijaksana agar tidak mendorong pengeluaran yang tidak perlu. Bijak menggunakan promo membantu seseorang mendapatkan maksimal tanpa mengorbankan anggaran. Yang ketiga itu pantau laporan keuangan. Memantau laporan keuangan secara rutin, memeriksa pemasukan, pengeluaran, dan sisa saldo untuk memastikan kondisi keuangan terkendali. Pantauan ini membantu mencegah kebocoran keuangan, menghindari utang berlebihan, dan memastikan tujuan keuangan tetap tercapai untuk kedepannya. Yang keempat itu mulai investasi sedini mungkin. Memulai investasi sejak dini adalah langkah penting untuk memanfaatkan waktu sebagai faktor pengganda dalam pertumbuhan aset semakin dini. Seseorang berinvestasi semakin besar keuntungan yang bisa didapatkan berkat bunga majemuk. Dengan kita berinvestasi sejak sekarang, seseorang dapat membangun kekayaannya secara perlahan tetapi pasti dan lebih siap menghadapi kebutuhan finansial di masa depan. Begitu saja yang saya dapat sampaikan. Ini ada juga quotes dari beberapa investor, yaitu dari Warren Buffett. Jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja hingga mati. Begitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Langsung saja materi yang kelima yang akan disampaikan oleh Kak Diana dengan judul peran teknologi dalam hiburan. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan peran teknologi dalam hiburan. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi hiburan, peran teknologi dalam dunia hiburan, dan dampak teknologi streaming dan game terhadap hiburan. Selanjutnya, yang pertama ada perkembangan teknologi hiburan. Perkembangan teknologi hiburan telah mengalami transformasi besar dari era media tradisional ke era digital yang sepenuhnya terintegrasi. Dulu hiburan terbatas pada radio, televisi, dengan jadwal tetap, dan media fisik seperti CD atau DVD. Namun dengan kemajuan internet, teknologi streaming, dan kompresi data, akses ke konten hiburan kini menjadi on-demand, fleksibel, dan personal. Selanjutnya, apa saja peran teknologi dalam dunia hiburan? Yang pertama ada dalam streaming video, streaming musik, dan game online. Selanjutnya, yang pertama ada streaming video. Dalam streaming video ini memiliki peran sebagai
Yang pertama ada transformasi konsumsi. Platform seperti Netflix dan YouTube telah mengubah cara kita menonton film dan acara TV. Dan yang kedua ada interaktivitas. Seperti beberapa platform menawarkan film interaktif yang memungkinkan pemirsa memilih alur cerita dan meningkatkan keterlibatan penonton. Yang ketiga ada dampak sosial. Dan meskipun memudahkan akses, streaming juga dapat menyebabkan konsumsi pasif yang berlebihan. Selanjutnya, yang kedua ada streaming musik. Dalam streaming musik memiliki peran yang pertama, ada akses mudah. Layanan seperti Spotify memungkinkan pengguna untuk mendengarkan jutaan lagu dengan mudah. Dan yang kedua ada pengalaman personalisasi. Pengguna dapat membuat daftar putar pribadi dan menikmati pengalaman mendengarkan yang disesuaikan. Selanjutnya, yang ketiga ada game online. Dalam game online, ada yang pertama yaitu komunitas global. Game online memungkinkan pemain berinteraksi dengan orang dari seluruh dunia, menciptakan komunitas yang luas dan beragam. Dan yang kedua, dampak psikologis. Game dapat menjadi pelarian dari stres sehari-hari, tetapi juga dapat menyebabkan kecanduan dan perubahan mood. Yang ketiga ada inovasi teknologi. Teknologi VR dan AR membawa pengalaman bermain game ke level yang lebih imersif. Selanjutnya, dampak teknologi streaming dan game terhadap hiburan. Dampak positifnya yang pertama, ada aksesibilitas global. Yang kedua ada personalisasi konten. Yang ketiga ada demokratisasi hiburan. Dan yang terakhir dampak positifnya yaitu interaktivitas tinggi. Selanjutnya, dampak negatifnya. Yang pertama ada ketergantungan teknologi. Yang kedua ada privasi dan keamanan data. Yang ketiga ada ketimpangan akses teknologi. Dan yang terakhir, konten berlebihan dan tidak sesuai. Baiklah, segitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Kak Diana atas penyampaian materi kelima yang begitu memotivasi kita untuk bijak dengan menggunakan teknologi untuk kedepannya. Langsung saja materi yang keenam yang akan disampaikan oleh Kak Melda dengan judul Belanja Online Praktis atau Boros. Kepadanya kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang belanja online atau belanja online praktis atau boros. Di sini saya membahas pengertian belanja online, popularitas e-commerce di Indonesia, kemudahan yang ditawarkan di e-commerce, risiko dan tantangan belanja online, tips belanja online yang aman dan hemat, yang kemudian ada studi kasus singkat. Next. Pengertian belanja online adalah proses membeli barang atau jasa melalui platform internet menggunakan perangkat seperti smartphone, tablet, dan komputer. Yang kedua, platform belanja online disebut e-commerce yang menyediakan akses mudah ke berbagai produk. Slide selanjutnya. Popularitas e-commerce di Indonesia yaitu Shopee dan Tokopedia adalah dua platform e-commerce yang terbesar di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah pengguna e-commerce di Indonesia terus meningkat mencapai jutaan pengguna aktif setiap bulannya. Selanjutnya, kemudahan yang ditawarkan e-commerce adalah praktis dan efisien. Belanja kapan saja dan di mana saja tanpa harus pergi ke toko fisik. Beragam pilihan produk tersedia produk lokal dan internasional dalam berbagai kategori seperti fashion, elektronik, makanan, dan lainnya. Yang ketiga adalah promo dan diskon. Program seperti Halberd, flash sale, dan cashback membantu pembeli mendapatkan harga lebih murah. Keempat adalah kemudahan pengiriman, yaitu layanan ekspedisi yang cepat dengan biaya yang terjangkau, termasuk gratis ongkir. Next. Risiko dan tantangan belanja online, yaitu terdiri atas 4 poin. Yang pertama pemborosan, yang kedua penipuan dan keamanan data, yang ketiga barang tidak sesuai ekspektasi, dan keempat kecanduan belanja online. Next.
Tips belanja online yang aman dan hemat yang di sini ada ditentukan 6 poin. Yang pertama, tentukan anggaran. Yang kedua, riset produk dan harga. Yang ketiga, periksa ulasan dan rating. Yang keempat, gunakan produk yang dengan bijak. Yang kelima, gunakan metode pembayaran resmi. Yang keenam, hindari belanja impulsif. Slide selanjutnya. Di sini saya akan membahas studi kasus singkat tentang konsumen A yang boros dan konsumen B yang bijak. Konsumen A yang boros itu membeli produk diskon besar-besaran saat hal bonus. Hasilnya banyak barang yang tidak diperlukan, sedangkan konsumen B yang bijak membandingkan harga, membaca ulasan dan hanya membeli barang yang dibutuhkan. Hasil belanja hemat dan puas. Selanjutnya. Dari materi tadi, di sini saya simpulkan belanja online sama dengan praktis atau boros. Jika dilakukan dengan strategi dan pengendalian diri, belanja online bisa menjadi bekal aman, hemat, dan efisien. Namun, tanpa perencanaan, belanja online dapat menguras keuangan. Kuncinya adalah bijak dalam memanfaatkan teknologi e-commerce. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya yang kami sampaikan kepada Kak Melda atas penyampaian materi ke-6. Yang begitu memotivasi kita untuk bijak dengan menggunakan teknologi untuk kedepannya.